Baik Balagamis, di episode kali ini ada satu cerita yang dialami oleh sebut saja namanya Mas Hasan ya. Oh ya, untuk Anda Balagamis, jangan lupa yang belum subscribe, silahkan di subscribe, like, komen, dan share. Dan bagi yang udah, saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Baik, kita kembali ke cerita. Mas Hasan ini adalah seorang tukang servis kulkas panggilan ya. Jadi dia itu membuka servis peralatan kayak AC, kulkas, kemudian mesin cuci dan lain-lainnya di rumah sana. Nah, ketika Mas Hasan mendapat panggilan dari kliennya untuk datang ke rumahnya untuk memperbaiki peralatan yang rusak, maka Mas Hasan pun akan datang ke sana. Dan usia Mas Hasan saat itu kurang lebih sekitar 35 tahun dan dia hidup di sana itu bersama kakak perempuannya yang kebetulan sudah mempunyai seorang suami serta sudah mempunyai seorang anak laki-laki. Hidup di sana di salah satu daerah di Jakarta, dan kejadian ini dialami oleh Mas Hasan itu sekitar tahun 90-an ya. Entah tepatnya 90 berapa, Mas Hasan sendiri agak lupa karena memang sudah lumayan cukup lama. Dan saat dia menceritakan kejadian ini, Mas Hasan itu sudah tidak lagi tinggal di sana bersama kakak perempuannya, tapi sudah balik ke daerah karena memang Mas Hasan sendiri aslinya itu dari Jawa Tengah ya. Nah, sehari-harinya Mas Hasan itu bekerja itu di rumahnya. Kecuali kalau ada panggilan itu tadi, Mas Hasan itu baru kerja ke luar rumah ya. Ada ruangan tersendiri di rumahnya Mas Hasan di sana, maksudnya ya rumahnya kakaknya itu, yaitu tempat untuk dia bekerja, dan ya tidak terlalu besar ruangannya, sekitar ukuran 3 kali 3 meter lah, dan berada di bagian depan rumah utama, tapi masih nempel begitu ya, tidak terpisah dari rumah utamanya. Di bagian depan ruangan di mana Mas Hasan bekerja pun ada semacam rolling door-nya begitu ya, ada pintu yang model gulung itu yang kalau mau ditutup itu ditarik dari atas ke bawah, kerak seperti itu. Suaranya juga agak kenceng boknya. Mungkin Balagami sudah pernah lah lihat yang namanya pintu rolling door itu gimana kalau pas ditutup itu ya. Yang namanya ruangan kerja seorang tukang servis, ruangannya pun penuh dengan barang-barang servisan itu tadi. Ada kulkas, ada AC, dan juga mesin cuci di sana yang ukurannya itu dibandingkan dengan ukuran ruangannya dia bekerja, itu memakan tempat sebenarnya. Nah, suatu hari sekitar pukul 10 siang, saat itu Mas Hasan sedang sibuk-sibuknya bekerja di rumahnya itu, di rumahnya sendiri, jadi nggak keluar rumah. Mas Hasan itu mendapatkan panggilan telepon dari seorang perempuan. Ya, suaranya sih mirip ibu-ibu gitu ya. Yang tidak lain adalah kliennya Mas Hasan itu sendiri. Mas Hasan, ini kulkas saya sepertinya perlu dicek ini Mas. Loh, emang kenapa Bu? Iya, ini sepertinya kok kurang dingin gitu Mas. Mas Hasan kira-kira bisa kesini sekarang nggak? Mas Hasan pun di sana nggak langsung bisa ngejawab bisa apa enggak kayak gitu. Sempat terdiam beberapa saat karena memang masih terlalu banyak garapan atau kerjaan yang belum kelar di rumah. Sampai akhirnya ibu yang tadi telepon itu pun bertanya lagi, Mas Hasan, bisa nggak kalau kesini sekarang? Oh iya Bu, iya Bu, iya Bu. Mas Hasan pun di situ agak gugup ya. Waktu itu agak gugup karena memang lagi mikirin servisan yang belum kelar di rumah itu tadi. Kalau sekarang mungkin nggak bisa Bu, tapi nanti sore mungkin saya usahakan bisa ke sana, kata Mas Hasan seperti itu. Ya udahlah Mas, nggak apa-apa, nanti sore juga nggak masalah. Tapi beneran kesini loh Mas ya syaratnya. Ibu tunggu, kata ibu tadi itu. Singkat cerita, sore pun tiba, sekitar jam 3 sore, Mas Hasan pun bersiap-siap untuk datang ke rumah ibu-ibu itu tadi. Ruangan kerja Mas Hasan pun dibenahi, rolling door-nya juga ditutup, kayak gitu ya, suaranya agak keras memang.
Loh San, jam segini kok udah mau tutup, mau kemana, kata kakak perempuannya Mas Hasan yang saat itu mendengar suara rolling door-nya ditutup keras ya sama Mas Hasan, kerak kayak gitu tadi. Iya Mbak, ini ada panggilan ke daerah sini katanya. Oh ya udah, hati-hati San kalau ke sana, kata kakak perempuannya Mas Hasan tadi ya. Oh iya Mbak, terima kasih, kata Mas Hasan. Berangkatlah Mas Hasan ke rumah ibu-ibu tadi yang tadi siang nelpon dengan menggunakan sepeda motor. Ya, sepeda motor yang lumayan cukup jadul lah, bukan motor yang baru, itu bukan. Jalanlah Mas Hasan itu tadi, dan singkat cerita sampailah Mas Hasan di rumah ibu itu. Sebut saja namanya itu Bu Caca kayak gitu ya, biar gampang nggak bingung. Nah, Bu Caca sendiri usianya itu sudah sekitar 50 tahun ke atas lah. Ya, lumayan sepuh. Tapi belum sepuh banget memang. Dan di rumah itu Bu Caca itu hidup dengan salah satu anaknya, perempuan juga. Jadi sama-sama perempuan yang kebetulan sudah berkeluarga ya. Sedangkan suaminya Bu Caca sendiri udah lama meninggal. Tok 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 tok, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Mas Hasan, masuk aja Mas, masuk aja. Iya Bu, saya masuk Bu. Memang waktu itu pintu rumah Bu Caca tidak tertutup ya, pintunya itu terbuka penuh. Mungkin juga Bu Caca udah tahu kalau Mas Hasan itu mau datang. Sebuah rumah yang cukup ya lumayan gede lah, lumayan besar dengan model yang cukup baru di masa itu. Masa tahun 90-an. Halaman depannya juga cukup luas. Ada beberapa tanaman hias di sana. Nah, di depan rumah Bu Caca itu masih berupa tanah kosong. Maksudnya bukan tanahnya Bu Caca ya, di seberang sana ada tanah kosong. Ada yang punya, tapi memang sedikit nggak terurus ya. Sedangkan di samping kiri rumah Bu Caca itu juga ada tanah kosong yang statusnya itu hampir sama dengan tanah yang ada di depannya itu. Sama-sama nggak keurus. Sedangkan persis di samping kiri tanah kosong yang ada di samping rumahnya Bu Caca itu, yang ada di samping itu ya, di sampingnya tanah kosong itu adalah sebuah pemakaman umum. Memang jaraknya itu nggak deket-deket banget dengan tanah kosong yang ada di sampingnya rumah Bu Caca ya. Ada jarak sekitar 10-15 meteran lah. Setelah itu baru ada pemakaman itu tadi. Berarti otomatis dengan rumahnya Bu Caca pun agak jauh ya. Nah, Mas Hasan pun di sana mulai bekerja. Itu tadi mulai mengecek kulkasnya Bu Caca yang katanya kurang dingin. Dinyalakan kulkasnya, kompresornya juga sepertinya diamat-amati suaranya itu masih normal. Ada suara kemericik seperti suara air di dalam kulkas itu. Ini kok sepertinya normal-normal aja kulkasnya ya, tapi kenapa nggak dingin ya? Jangan-jangan ada pipa yang bocor ini atau apalah. Mas Hasan di situ juga sudah mulai lebih serius. Mungkin teman-teman yang satu profesi dengan Mas Hasan banyak yang paham ya dengan istilah-istilah seperti itu ya. Mas Hasan mau minum apa nih, kata Bu Caca menghampiri Mas Hasan. Nggak usah repot-repot Bu, seadanya aja lah, kata Mas Hasan. Ya udah, saya bikinin kopi ya. Iya Bu, kopi juga nggak apa-apa. Mas Hasan juga sebenarnya asal jawab aja karena saat itu memang lagi fokus ke pekerjaannya. Tidak begitu lama, Bu Caca pun kembali ke situ dengan membawa segelas kopi panas untuk Mas Hasan ya. Sambil bertanya, gimana Mas kulkasnya? Kerusakannya kira-kira apa nih? Berat apa ringan, katanya kayak gitu. Iya Bu, ini lagi saya cari-cari kerusakannya, tapi sih kayaknya ada yang bocor pipanya Bu. Mas, kalau memang agak susah ya nggak usah langsung jadi juga nggak apa-apa, kata Bu Caca. Besok juga nggak masalah. Enggak kok Bu, masalahnya sudah ketemu, tinggal saya betulkan aja, kata si Mas Hasan itu tadi. Disinilah mulai ada sebuah keanehan. Selama Mas Hasan mendapat panggilan untuk servis-servis seperti ini, rata-rata orang inginnya itu langsung diselesaikan barang yang diservisnya.
Ini Bu Caca kok malah bilang seperti itu. Kalau memang agak susah, gak langsung jadi juga gak apa-apa. Bilangnya seperti itu. Padahal waktu pertama kali telepon bilangnya bisa kesini, sekarang apa enggak? Itu kan artinya Bu Caca ini ingin kulkasnya itu cepat selesai, ingin kulkasnya segera normal kembali. Kok sekarang bilangnya seperti itu? Tanya Mas Hasan dalam hati ya. Beberapa saat pun berlalu dan singkat cerita, waktu itu tuh hari sudah mendekati pukul 5 sore dan Mas Hasan masih terus melanjutkan pekerjaannya. Tiba-tiba Bu Caca itu kembali mendatangi Mas Hasan. Mas, ini udah sore, sebentar lagi jam 5:30. Kalau memang masih lama, mending dilanjutkan besok lagi aja sebelum terlambat, kata Bu Caca seperti itu. Enggak Bu, ini sebentar lagi juga kelar, tinggal ngelas pipa bagian yang ini Bu. Oh ya udah, bener ya Mas ya, kalau memang masih lama biar dilanjutkan besok aja. Oh iya Bu, iya Bu. Di situ Mas Hasan pun mulai agak bertanya-tanya dengan kata-kata Bu Caca itu tadi. Kenapa Bu Caca bilang sebelum terlambat? Ini maksudnya apa ya? Dan dari sikap Bu Caca itu tadi juga aku perhatikan seperti orang yang gelisah. Dari tadi seolah sibuk mondar-mandir ke sana kemari. Ini ada apa sebenarnya? Tapi ya udahlah. Urusan apa, yang penting aku tuh fokus ke pekerjaan, kata Mas Hasan dalam hati, toh sebentar lagi juga kelar. Nah, ketika Mas Hasan selesai ngelas bagian pipa yang bocor itu tadi di kulkas, dia itu bermaksud mencobanya. Apakah sudah normal dan sudah dingin lagi apa belum pada kulkas tersebut. Tiba-tiba Mas Hasan itu terhenti pekerjaannya gara-gara seperti mendengar suara orang tertawa. Suara orang tertawa, dan tertawanya itu seperti seorang perempuan. Memang tidak terlalu keras suaranya, tapi tertawanya itu terdengar melengking. Mas Hasan pertama kali mengira kalau suara tertawa itu adalah suara Bu Caca dari ruangan dalam sana ya. Tapi setelah Mas Hasan perhatikan dengan benar-benar, ternyata suara tertawa perempuan itu seperti berasal dari samping rumah Bu Caca. Diperhatikannya betul-betul suara tadi oleh Mas Hasan, dan tiba-tiba Mas Hasan itu dikagetkan dengan kedatangan Bu Caca yang tahu-tahu itu udah berada di sampingnya Mas Hasan ya. Mas Hasan pun kan kaget banget saat dia itu melihat tahu-tahu Bu Caca itu udah ada di sampingnya ya. Bukan karena takut, tapi benar-benar merasa kaget. Karena Mas Hasan sendiri memang bukan tipe orang yang penakut ya. Bukan tipikal orang yang penakut. Dan selama hidupnya, Mas Hasan itu tidak pernah mempunyai pikiran yang berbau-bau klinik, berbau-bau setan. Itu nggak pernah. Di tengah rasa kagetnya Mas Hasan itu, karena kedatangan Bu Caca yang tiba-tiba itu tadi ya, dan suara aneh yang Mas Hasan dengar, suara cekikikan seorang perempuan, tiba-tiba Bu Caca itu bilang, "Gimana Mas Hasan? Sudah beres kulkasnya atau belum?" kata Bu Caca. "Mending dilanjutkan besok saja ya Mas, sebelum terlambat." Di situ pun Bu Caca kembali bilang dengan kata-kata sebelum terlambat. Ini adalah kesempatan Mas Hasan bertanya langsung ke Bu Caca, sebenarnya kata sebelum terlambat itu maksudnya apa? Sudah kelar semua kok Bu, ini malah sedang saya coba kulkasnya. Sudah normal dan dingin lagi apa belum? Oh ya Bu, mohon maaf, saya tuh mau tanya sama Ibu. Mau tanya apa Mas Hasan? Ini loh Bu, sebenarnya maksud dari kata-kata Ibu yang sebelum terlambat itu maksudnya apa ya Bu ya? Akhirnya di situ pun Bu Caca terpaksa menjelaskan perihal pertanyaan Mas Hasan itu tadi. Begini Mas Hasan, sebenarnya Ibu itu nggak mau cerita tentang hal ini Mas. Tapi karena Mas Hasan tanya dan sepertinya agak penasaran, ya baik Ibu akan menceritakannya. Jadi begini Mas,
Di sini itu, meskipun nggak tiap hari ya, tapi intinya sering. Kalau waktu-waktu seperti ini, yaitu menjelang waktu maghrib, ibu itu sering mendengarkan suara tertawa seorang perempuan di samping sana. Sambil Bu Caca itu menunjukkan jari tangannya ke arah samping rumah itu tadi. Gak menjelaskan secara detail, apakah arah yang dimaksud itu dari tanah kosong yang berada di samping rumah Bu Caca atau arah dari pemakaman yang ada di samping tanah kosong itu. Nah, ibu itu khawatir Mas Hasan itu sampai mendengar suara itu karena sangat menyeramkan. Di situ Mas Hasan pun baru ngeh ya kalau suara yang Mas Hasan dengar tadi itu adalah benar suara dari samping rumah sana. Dan bukan suara dari Bu Caca. Dan Mas Hasan pun juga nggak menceritakan ke Bu Caca tadi kalau dirinya itu sebenarnya udah sempat mendengarkan suara yang Bu Caca maksud. Di tengah-tengah Bu Caca menceritakan tentang suara tertawa misterius seorang perempuan ke Mas Hasan itu tadi, tiba-tiba dengan sangat mengagetkan, suara yang tadi didengar oleh Mas Hasan itu tadi, itu kembali terdengar. Ya kurang lebih seperti itulah suaranya. Kali ini tuh jauh lebih keras dari yang Mas Hasan dengar pertama kali tadi. Mas Hasan dengar nggak suara itu? Iya Bu, saya mendengar suara itu. Itulah Mas, suara yang ibu maksud. Suara itu pun masih terdengar saat Bu Caca dan Mas Hasan sedang membicarakan tentang suara seorang perempuan yang berasal dari samping rumah itu tadi. Karena suasana di rumah Bu Caca itu terasa semakin gak nyaman, Mas Hasan pun tanpa pikir panjang lagi segera memeriksa kulkas yang baru saja diservisnya. Dan ternyata setelah dicoba sekian menit sudah kembali membaik dan kembali dingin. Dia pun berniat untuk segera berpamitan ke Bu Caca untuk pamit pulang begitu ya. Nah, setelah semuanya sudah beres, semua peralatan Mas Hasan juga sudah dibenahi, suara cekikikan perempuan itu pun sudah tidak terdengar lagi. Dan Mas Hasan pun segera berpamitan ke Bu Caca itu tadi. Bu, ini kulkas sudah kembali normal. Dan saya mau pamit pulang dulu Bu. Gak nunggu nanti habis maghrib aja Mas. Ini nanggung loh mau maghrib. Enggak lah Bu lah. Meskipun Mas Hasan juga termasuk karakter orang yang bukan penakut. Tapi setelah mendengar cerita dari Bu Caca tadi, dia itu merinding dan setengah tidak percaya dengan apa yang dialaminya tadi. Tapi perasaan itu tetap dikesampingkan oleh Mas Hasan. Udahlah, bodoh amat, kata Mas Hasan seperti itu. Setelah menerima uang jasa dari Bu Caca, Mas Hasan pun segera pamit pulang. Bu, saya pulang dulu ya. Terima kasih banyak semuanya ini. Oh ya Mas Hasan juga hati-hati, Ibu juga terima kasih banyak. Singkat cerita, pulanglah Mas Hasan itu tadi. Meskipun hari itu sudah sedikit gelap ya. Karena memang di beberapa titik itu sudah mulai terdengar suara adzan maghrib. Setelah motor dihidupkan, Mas Hasan pun langsung melaju sambil melirik ke arah tanah kosong. Yaitu tanah kosong yang ada di samping rumah Bu Caca ya, di sebelah kiri tadi. Sampai pada akhirnya, Mas Hasan pun melirik juga ke arah pemakaman di samping tanah kosong itu. Nggak nampak apa-apa di sana selain suasana yang sudah mulai gelap. Tidak terjadi apa-apa pada Mas Hasan setelah melewati dua tempat yang terlihat menyeramkan tersebut. Tapi setelah beberapa meter meninggalkan dua titik itu, ya sekitar 40 meteran, di sana keanehan pun terjadi. Motor yang dikendarai Mas Hasan itu tiba-tiba seperti oleng. Loh, kok motor kok jalannya seperti ini? Jangan-jangan ban belakang bocor, kata Mas Hasan dalam hati ya. Karena rasanya itu sama seperti kalau pas ban belakang bocor, megal-megol seperti itu. Semacam oleng lah. Dan gak lama pun Mas Hasan tuh menghentikan motornya karena penasaran.
dan bermaksud memeriksa ban belakang motor tersebut. Setelah berhenti, diperiksalah ban motor tersebut dan ternyata kondisinya itu normal. Nggak kempes, nggak gembos, nggak apa. Demikian juga dengan ban depan. Semuanya itu normal. Hal ini semakin membuat Mas Hasan itu penasaran. Sempat melihat ke arah belakang sana, jalan yang tadi dilewati Mas Hasan dari rumah Bu Caca pun sepi, nggak ada siapa-siapa. Yang ada hanya gelap, dan akhirnya dia pun kembali melanjutkan jalan dengan sepeda motornya itu. Anehnya, setelah itu, motor yang dikendarai Mas Hasan itu normal-normal saja. Nggak terasa oleng, nggak terasa berat, normal seperti sedia kala. Setelah jalan cukup lama, singkat ceritanya lagi, Mas Hasan pun sampai di daerah rumahnya. Tapi sebelum sampai di rumahnya, masih beberapa belokan yang harus dia lewati. Semua normal, nggak ada gangguan lagi. Motornya pun nggak ada kendala lagi sampai situ. Sampai pada akhirnya, sampailah Mas Hasan itu di depan jalan yang menuju ke rumahnya. Semacam pertigaan begitu. Dan di depan pertigaan, di mana Mas Hasan itu akan memasuki jalan yang menuju ke rumahnya, ada beberapa tetangga yang kebetulan juga teman-teman seusianya Mas Hasan ya, yang lagi tongkrongan di sana. Mungkin ada sekitar 5 orang di sana dan waktu itu sudah selesai maghrib. Kurang lebih sekitar pukul 6:15 petang lah, hampir jam 6:30 petang. Nah, tiba-tiba salah satu dari teman-temannya Mas Hasan yang sedang tongkrongan di depan jalan menuju rumahnya Mas Hasan itu tadi, satu di antara 5 orang itu tiba-tiba ada yang teriak, San, itu ada kuntilanak, sambil menunjukkan jarinya ke arah motornya Mas Hasan. 4 orang yang ada di sampingnya pun kaget, pada nengok semua ke arah motornya Mas Hasan dan mereka pun gak ngelihat apa-apa. Hanya melihat Mas Hasan itu sendirian, gak ada siapa-siapa. Sedangkan satu orang temannya Mas Hasan itu tadi itu terus teriak-teriak, San, di belakangmu itu, San, di belakangmu. Mas Hasan pun sempat menengok ke arah jok belakang motor, pun tidak melihat apa-apa. Paling ini pada ngerjain orang-orang itu tadi, kata Mas Hasan dalam hati ya. Sampai pada akhirnya, satu temannya Mas Hasan yang sedang tongkrongan yang melihat sosok itu tadi di jok belakang motornya Mas Hasan pun pergi dari tongkrongan itu dan pulang ke rumahnya. Sementara teman-teman yang lainnya masih berada di situ karena memang nggak ngelihat apa-apa. Itu orang kenapa sih nggak ada apa-apa, dibilang ada kuntilanak. Kamu lihat nggak? Enggak. Kamu sih? Aku juga enggak. Kata teman-teman yang 4 itu tadi ya, saling tanya ke satunya. Memang semuanya itu nggak ada yang ngelihat, kecuali satu orang itu tadi yang pulang meninggalkan 4 orang temannya Mas Hasan itu tadi. Mas Hasan pun akhirnya sampai di rumah dengan tidak mengalami hal-hal yang aneh lagi, sampai dia itu masuk ke dalam rumah dan mandi segala macam. Nggak ada kejadian aneh-aneh lagi. Hingga pada malam harinya, sekitar pukul 12 dini hari, lebih dikit lah, Mas Hasan itu mendengar orang teriak-teriak di luar rumahnya. Suasana yang tadinya sudah sepi, akhirnya itu jadi ramai. Kuntilanak, ada kuntilanak di depan rumahnya si Hasan. Sambil lari-lari dan teriak-teriak seperti itu, sontak beberapa orang pun mulai pada keluar rumah masing-masing. Karena yaitu tadi mendengar teriakan dari salah satu warga di sana. Dan karena mendengar ada kegaduhan di depan rumah, Mas Hasan pun segera keluar rumah. Ada apa ini kok rame-rame kayak gini, kata si Mas Hasan. Itu San, itu si, ya sebut saja namanya si Tarno ya. Si Tarno itu dilihatin kuntilanak di depan rumah kamu, katanya. Akhirnya di situ pun Mas Hasan itu baru nyadar, baru ngeh ya. Mungkin tadi yang dialami temannya yang di depan jalan itu ya mungkin benar. Dan yang aku alami saat motornya oleng itu ya mungkin benar, kata si Mas Hasan dalam hati.
Dan Mas Hasan pun tetap merahasiakan, nggak cerita ke siapa-siapa. Nggak tahu apa tujuannya Mas Hasan. Dan Mas Hasan sendiri tidak menceritakan ke narator. Dan itu saja ceritanya satu buah kejadian yang Mas Hasan alami saat dia masih tinggal di salah satu daerah di Jakarta. Ya tepatnya atau kompleknya nggak usah disebutin ya. Ya yang jelas Jakartanya itu agak pinggiran kayak gitu. Dan sekarang Mas Hasan itu sudah tidak tinggal di sana lagi, cukup lama ya tinggal di sana, dan ya mungkin karena usia dan lain sebagainya dia pun sekarang sudah pulang ke daerah salah satu kota di Jawa Tengah, tapi masih dengan aktivitasnya sebagai tukang servis AC, tukang servis kulkas dan mesin cuci, ya intinya servis alat-alat seperti itulah. Baik, terima kasih semuanya Balagamis, kita ketemu lagi di episode selanjutnya.